hari gitu lah. Jadi nggak perlu terlalu dipusingkan untuk anak-anak. Iya, kadang-kadang kan juga kalau misalnya yang susah ini udah ada nih, anak-anaknya udah pengen, udah suka, tapi mau ikut lombanya wadahnya nggak ada gitu Iya, kan. iya, Itu betul, yang jadi betul. PR juga, Iya. mau kemana ya. Peran orang tua, Bang. Peran orang tua terhadap anak-anak yang menyukai kita berbicara seni lah ya. Iya, iya. Karena kan ada beberapa orang tua yang skeptis tentang sesuatu yang berbau seni. Iya. Sedangkan seni ini untuk saat ini sudah bisa dibilang menjadi profesi yang mungkin diincar oleh banyak orang. Iya. Iya. Menurut abang gimana peran orang tua kepada anak-anak yang menyukai seni, tapi orang tuanya mungkin kurang mendukung? Pastinya sebagai orang tua pastinya mendukung ya, harus mendukung, support. Dan lebih ini aja sih sebenarnya lebih karena kalau ini pertanyaannya posisinya saya sebelum jadi orang tua ya, maaf ya orang tua. Mungkin agak kurang relate sedikit. Iya, gambarannya sih karya yang ketika anak-anak mau menang mau tidak pamerkan aja di rumah, itu aja sih. Itu motivasi yang menurut saya apresiasi yang besar gitu, yang pantas anak-anaknya dapat gitu. Kalau saya pribadi ya, Iya. kalau saya pribadi, hal kecil yang ketika dia besar nanti, dia akan melihat, ini karya aku waktu SD gitu. Itu kan sebuah memorial yang menarik gitu. Ini karya aku waktu lomba ini, biar nggak juara. Tapi dia pasti punya ingatan, dulu aku suka melukis, ketika dewasa, kayaknya aku harus jadi pelukis. Nah, gitu. Itu kan sebuah ingatan yang menurut saya penting gitu, hal kecil aja sebenarnya. Karena banyak orang lihat ini gambar, udahlah disimpan. Lebih baiknya dipamerkan di rumah atau dipasang di atau keren gitu. Ya, ada pride-nya sendiri gitu ya. Iya. Karena kalau bicara bakat juga, bakat nggak hanya akademis, Iya, nggak betul. hanya bakat olahraga, Iya. bakat seni itu yang udah kadang kalau orang udah belajar mati-matian, Iya. tapi ada orang yang emang lahirnya gifted gitu ya, bakat nggak bisa dilawan. Iya. Gitu. Apalagi diapresiasi dan disupport sama orang Betul, tua. betul. Dan juga nih Bang, kalau misalnya nih orang tuanya udah tahu sebenarnya, oh anak aku nih kayaknya bakat di seni deh gitu Iya. kan. Nah, mungkin kan masih ada orang tua yang belum paham karena tadi Iya, tuh iya. orang masih kepikirannya bakat itu hanya akademis, olahraga, jadi tahu mengarahkannya kemana. Kalau misalnya orang tua udah nampak bakat seni anaknya dari kecil, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Simpelnya ya kalau mampu bantu dikuliahkan anaknya gitu. Di banyak kok kampus-kampus seni rupa di Indonesia, ada di ISI, ada di Padang, ada di Bali, ada di Jakarta. Kalau kan misalkan anaknya bisa bermain, karena sekarang kan era digital ya, Iya, bisa benar. dibantu gitu, dibangun sekarang aja anak-anaknya karyanya bisa dibikin, dipamerkan di media digitalnya gitu. Benar. Ya sederhananya seperti itu ya, sederhananya kayak gitu. Dan juga nih Bang, nah sekarang Ya. kan kita lihat sisi Abang di sini hadir sebagai juri di Indonesia Coloring Competition. Nah, apa sih pertimbangan utama Abang untuk menilai hasil karya dalam coloring ini? Ini kan ada, yang tadi kayak Abang bilang nih, sebenarnya kalau untuk anak-anak kita nggak pakemin harus gimana, nah gitu kan. Tapi dalam menilai yang untuk kali ini, hasil karyanya apa yang menjadi pertimbangan utama Bang Jaka? Tentunya saya kembalikan lagi, ini perlombaan itu punya juknis, punya aturan yang tentunya harus dilatih dan diingat anak-anak ini gitu. Iya. Dan punya kesesuaian sama tema juga. Nah di luar dari hal itu kreativitas itu nggak bisa dibendung gitu. Seperti kayak saya seniman aja, tidak semua gambar saya bagus gitu. Iya. Pasti ada, ya bukan saya lah, seniman-seniman di luar juga lah, mau itu di Jakarta atau di Bali, tidak semua karyanya bagus gitu. Begitu juga dengan anak-anak di sini gitu. Ketika kemarin dia juara, bisa saja hari ini dia tidak juara gitu. Karena melukis, mewarnai itu tergantung dari mood. Ya tergantung dari mood si anaknya ataupun si sayanya sebagai seniman gitu. Bisa jadi hari ini karya saya jelek, besok karya saya bagus gitu. Karena di sini saya sebagai juri melihatnya bagaimana sih di luar dari juknis tadi, komposisi, pewarnaannya enak dilihat sesuai dengan tema yang udah dibikin sama panitia mixunya gitu. Itu aja sebenarnya, simpelnya sih itu sebenarnya. Kemudian kalau kita berbicara soal hasil karya yang bagus atau tidak ya, menurut Abang apa yang membedakan Bang
sebuah karya apapun itu ya, sebuah karya yang bagus dan yang punya soul, yang punya jiwa di dalamnya, apa yang membedakan Bang? Agak mulai berat ya? Iya, agak berat nih pertanyaannya nih. Simpel aja, karya yang bagus itu karya yang berontak sebenarnya. Berontak ya? Berontak dalam hal apa nih Bang? Apa saja. Karya yang bagus itu karya yang akan mencatat sebuah sejarah besar. Karya yang baik itu karya yang dapat berbicara dengan khalayak luas. Oke. Tidak hanya sekedar estetika, karena banyak karya itu kan, wah indah, bagus. Dalam seni itu, kalau saya mengimajinasinya, bukan persoalan estetika, tapi soal wacana karyanya, narasi dari karyanya. Apa sih cerita di balik karya? Iya, iya. Pesan. Iya. Kadang kalau kita lihat gambar-gambar tuh, contohnya kayak lukisan Sterineknya Van Gogh lah. Iya. Kita lihat apa sih muter-muter warna biru doang gitu ya. Iya, Tapi betul. ternyata ada cerita yang balik itu. Iya, ya. betul. Iya. Dan juga kan kalau ini saya penasaran juga sih. Karena kan kalau misalnya ikut lomba-lomba kayak gini, aku juga menyebutkan tadi nggak ada pakem-pakemnya gitu ya. Iya. Tapi ada nggak sih Bang teknik atau detail kecil yang sering kelewat nih sama adik-adik ketika ikut lomba yang sebenarnya itu penting dalam penilaian? Gaya sebenarnya. Gaya? Dan selama ngejuri di Pontianak belum nemu, karena masih anak-anak ini masih belajar dari satu guru atau satu pelatih mereka yang sama gitu. Jadi saya jujur saja kalau melihat karya-karya anak-anak Pontianak yang lomba-lomba biasanya ada kesamaan, kemiripan lah gaya main warnanya, pasti sama gitu. Saya berasa ini kayaknya pasti Jadi gurunya sama ya. Iya. Nah, saya belum nemu kayak anak yang nemu gayanya yang beda gitu. Itu yang belum saya nemu gitu. Entah mungkin di sini bisa dapat. Bisa tapi, jadi ya? tapi belum nemu kayak misalkan tadi kakak bilang ada Streinek Van Gogh. Kalau dibanding dengan karya dari Indonesia ada Fandi gitu. Iya. Itu kan beda cara dia main Tekniknya, warnanya, nyoretnya itu kan beda gitu. Nah, itu yang di Pontianak itu belum nemu gitu. Belum nemu. Jadi anak-anak ini betul-betul masih diajar, tapi belum dikasih ruang untuk bebas. Oke. Kalau saya lihatnya. Mungkin kalau ada guru yang kasih boleh kita kasih kayak nih kayak gini cara-caranya, Iya. tapi mungkin dikasih kebebasan juga. Coba cari gaya yang lebih Iya, yang iya. unik sendiri Iya. gitu ya. Jadi kalau misalnya saya di UTI, oh ini ada identitasnya kayak gini gitu Iya, ya. betul, Langsung betul. udah ingat siapa pelukisnya Iya. gitu. Kalau kita bicara soal teknis ya, ini kan udah bicara teknis nih. Iya. Bang Zaka bilang hampir mostly semua peserta yang pernah abang jurikan Iya. itu kurang lebih gayanya. Iya. Kalau misalnya ada orang tua yang bilang, oke, kalau gini Bang Jaka, saya mau anak saya diajarkan langsung sama Bang Jaka untuk mengenalkan berbagai gaya. Gimana? Bisa nggak? Saya nggak buka kelas, maaf. Ibunya langsung udah mau nyantar nomor telepon gitu. Nah itu, makanya itu kan keresahan Bang Jaka. Iya. Mungkin keresahan Bang Jaka itu tidak bisa tidak bisa dipraktekkan oleh guru-guru lain. Iya. Nah mungkin Bang Jaka Iya. bisa mempraktekkan, buka kelas, ajarin anak-anak gimana sih cara menemukan jati diri di dalam sebuah karya. Sebenarnya kelas itu terbuka luas. Pontianak itu selalu buka pameran. Kemarin di museum ada Art Borneo. Iya, betul. Ada di tahun baru juga ada pameran anak. Di Port 99 juga sering ada pameran. Iya. Nah, mentoring dan imajinasi dan mata anak itu bisa diajak nih di jalan, diajak ke pameran. Anak-anak itu sebenarnya bisa belajar. Oh ini karya kayak gini. Oh ini karyanya kayak gini. Oh karyanya beda-beda ya. Di situ ada pemandunya, bisa mengasih tahu sama pengunjungnya gitu. Oh ini karya yang kayak gini. Oh karya ini menceritakan ini. Oh karya ini pakai gaya-gaya garis kayak gini. Anak-anak itu sebenarnya punya kelas terbuka. Kalau ya balik ke orang tuanya harus jeli ya. Iya. Kalau bilang anak belajar seniman ya dibawa ke pameran-pameran, bawa ke pameran-pameran yang ada di Pontianak. Itu selalu ada dan komunitas saya pun selalu bikin pameran gitu. Dan karyanya itu variatif, tidak semuanya sama. Iya. Oke, di mana para orang tua ini bisa mendapat informasi itu, Bang? Di Platform media sosial Instagram mungkin komunitas abang. di MDY ada kita selalu ada di MDY itu ada biasanya setiap tahun itu kita bikin tiga pameran.
Ada juga di Art Borneo yang setahun sekali. Ada museum Kalbar juga pasti ada. Dia setahun sekali ada bikin pameran juga. Di Port 99 juga, Iya, itu pasti ada. Ya, sering itu. Sering bikin kegiatan. Banyak lah. Sebenarnya sih memang kalau dilihat ya bang, akhir-akhir ini Pontianak tuh lumayan sering